Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amrudi Haitami. Hari ini saya akan melakukan pembahasan soal sudut dan garis matematika SMP kelas 7 ya. Ini soal nomor 1. Pada gambar di samping pasangan sudut sehadap adalah. Oke, ini gambarnya. Mohon maaf agak buram ya. Pasangan sudut sehadap. Nah, pasangan sudut sehadap itu saya jelasin semua ya. Ini sudut sehadap itu sudut P1 dengan Q1. Lihat nih, ini sehadap. Yang ini sehadap dengan yang ini, gitu maksudnya ya. Kemudian yang ini P2 sehadap dengan sudut Q2, gitu. Kemudian sudut P3 sehadap dengan sudut Q3. Kemudian sudut P4 sehadap dengan sudut Q4. Dan sudut sehadap itu nilainya sama. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya yang C, yaitu sudut P3 dan sudut Q3. Nah, saya jelaskan yang lainnya. Jadi dalam garis dan sudut itu ada sudut dalam berseberangan. Di mana sudut dalam berseberangan ini kan ada garis nih, ini garis, ini garis. Maka ini sudut yang ada di dalam. Dalam berseberangan berarti yang di dalam ini kan di dalam berseberangan. Ini berseberangan dengan ini. Maka sudut P2 dengan sudut Q3 itu sudut dalam berseberangan. Terus yang ini berarti dengan yang ini, sudut P4 dengan sudut Q1. Nah, ada dalam berseberangan, ada luar berseberangan. Nah, kalau dalam kan tadi ini dengan ini. Kalau luar berarti yang di luar yang kita lihat. Nih, misalkan ini dulu, sudut P1 berseberangan dengan yang ini, berarti yang di luar. Sudut P1 dengan sudut Q4. Kemudian sudut P3 dengan sudut Q2. Ya. Gitu. Sudut dalam berseberangan maupun sudut luar berseberangan itu sudutnya sama. Selanjutnya, ada sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak itu contohnya sudut nih P2 dengan sudut Q1. Kan di dalam. Yang di dalam itu kan cuma ini. P2 dengan Q1 berarti dalam sepihak. Kalau ke sini kan berarti berseberangan, ya kan? Dalam berseberangan gitu. Kalau yang ini dalam sepihak. Nah, jumlah dari dua sudut dalam sepihak itu adalah 180 derajat gitu ya. Kemudian sudut P4 berarti dengan sudut Q3. Nah, ada dalam sepihak, ada luar sepihak. Luar sepihak berarti ini. Sudut P1 dengan sudut Q2. Sudut P3 dengan sudut Q4. Nah, diulang-ulang nih teman-teman. Kalau teman-teman udah pada paham konsep ini, nanti jawab soal-soal yang lain tuh yang menggunakan konsep ini gitu ya. Nanti akan mudah. Harus bisa membedakan yang mana sehadap, yang mana dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Jumlah sudut-sudut dalam berseberangan 180. Salah ya, tadi udah dibilang sudut berseberangan itu sama. Sudut-sudut bertolak belakang tidak sama besar. Ini juga salah, karena sudut bertolak belakang itu sama besar, bukan tidak sama besar. Kemudian sudut luar berseberangan sama besar. Ini yang betul, berarti jawabannya ini yang C ya. Jumlah sudut-sudut dalam berseberangan 360 derajat, salah. Oke, jadi sudut-sudut sehadap tadi ya, yang tadi sudah dijelaskan. Itu sudut sehadap itu, kalau dua sudut sehadap itu akan sama besar. Kemudian sudut-sudut dalam berseberangan juga sama besar. Sudut-sudut luar berseberangan juga sama besar. Nih yang ini ya, yang C jawabannya. Kemudian jumlah dua sudut dalam sepihak tadi kan sudah disebutkan 180 derajat. Jumlah dua sudut luar sepihak juga 180 derajat. Sudut-sudut bertolak belakang sama besar. Nah, ini yang harus dipahami nih. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar, ini gambarnya. X dan Y adalah sudut. Nah, ya ini tadi kalau yang tadi sudah paham, maka kita bisa menjawab ini X dan Y. Ini kan dia ada, kalau di sini dengan di sini berarti kan berseberangan ya. Dan posisinya ada di luar. Maka jawabannya luar berseberangan. Gitu ya. Ini udah dijelasin tadi. Jadi yang C juga nih nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar besar sudut CBD. Oke, besar sudut CBD. Kita lihat ini adalah sudut siku-siku ya. Dimana sudut siku-siku itu kan 90 derajat. Jadi kalau mau nyari sudut CBD ya tinggal 90 derajat dikurang sudut ini. ABC. Sudut ABC-nya kan 65. Berarti 90 derajat dikurang 65 maka 25 derajat. Gitu ya.
Maka nomor 4 juga C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar besar sudut ABC. Nih, A, B, C gitu ya. Besar sudut ABC itu sebetulnya akan sama dengan besar sudut BED. Kenapa? Karena lihat ini ada tanda yang menyebutkan dia sejajar gitu ya. Artinya ini akan sama dengan sudut ini. Apa namanya ini? Sehadap ya. Jadi sudut ABC itu akan sama dengan sudut BED. Maka jawabannya 65 derajat gitu ya. Sehadap ya. Sini ke sini kan sehadap. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Perhatikan gambar besar sudut BOC. BOC. Oke, untuk menjawab soal ini, lihat ini adalah garis pelurus. Jadi kalau dijumlahin nih, sudut BOC dengan sudut AOB itu pasti 180 derajat. Ya. Sudut BOC ditambah sudut AOB itu akan 180 derajat karena ini berpelurus. Nah, kalau kita mau tahu sudut BOC, berarti kita harus tahu X-nya berapa kan? Maka kita masukin dulu nih, sudut BOC kan 2X ditambah sudut AOB 3X sama dengan 180 derajat. Berarti 5X sama dengan 180 derajat. Otomatis X sama dengan 180 derajat bagi 5, X sama dengan 36. X-nya udah ada, maka kita tinggal masukin aja. Tadi sudut BOC itu kan sama dengan 2X. X-nya kita udah ketemu nih, 36 derajat. Maka 2 kali 36. Jadi 72 derajat. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar besar sudut BAC 40 derajat. Nih, BAC. Oke, 40 derajat. Kemudian CBD. CBD 85. Berarti ini nggak lurus ya. Agak miring ke kanan. Maka besar sudut ACB. ACB. Oke. Bisa teman-teman lihat ABC itu kan garis lurus. ABD maksudnya. ABD itu kan garis lurus. Otomatis ini pelurus ya. Jadi kalau kita mau nyari ABC, sudut ABC itu tinggal 180 derajat dikurang sudut CBD yang ini. Jadi 180 dikurang 85 itu kan berarti 95 derajat. Maka sudut ABC itu 95 derajat. Kemudian yang ditanyakan ACB. Lihat, ACB itu berbentuk segitiga. Di mana segitiga juga jumlahnya kan kalau dijumlahin tuh 180 derajat kan gitu. Maka sudut ACB sama dengan 180 derajat dikurang sudut CBD dikurang sudut ini dikurang sudut ini BAC. Jadi 180 derajat dikurang 95 derajat dikurang 40 derajat. Ya, maka jawabannya 45 derajat gitu. Jadi yang C ya untuk soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar jika nilai A sama dengan 35 derajat. Oke, yang A 35 derajat dan nilai R sama dengan 70. Maka nilai P tambah D. Oke. Nilai P tambah D. P sebetulnya ini sama dengan 70 ya. Ini kan garis lurus nih. Dua garis lurus. Otomatis dari R sama P itu kan dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan tadi sama. Jadi P itu 70 derajat gitu. Oke, kita pakai perhitungan yang lain nanti. Kita hitung dulu yang D. Nah, kalau mau nyari sudut D, ini kan berbentuk segitiga nih. Sudut D itu sebetulnya akan sama dengan ini. Sudut R ditambah sudut A, gitu ya. Jadi 35 derajat ditambah 70 derajat, maka 105 derajat. Atau boleh juga teman-teman cari dulu C-nya. Kan kalau segitiga berarti 180 kan, dikurang 35 dikurang 70. Simpan sini, gitu kan. Nah, kemudian 180 dikurang ini, sudut ini. Sama aja, hasilnya pasti 105 juga. Nah, kemudian sudut P juga boleh. Kalau misalkan mau, ini kan dalam berseberangan nih. Dari sini ke sini kan 105 berarti. Sedangkan dari sini ke sini 35. Ya 105 dikurang 35 aja. Kan sama aja 70 ya. Tadi saya bilang akan sama dengan sudut R. Sudut P itu akan sama dengan sudut R. Jadi dalam menjawab soal seperti ini justru kita bisa melihat banyak patokan, tergantung teman-teman mau berpatokan ke yang mana. Yang penting pakai konsep yang benar. Nah, artinya kita sudah tahu sudut D-nya 105, sudut P-nya 70 derajat. Ya sudah, berarti kan tadi nilai P tambah D. Berarti sudut P tambah sudut D sama dengan 70 derajat tambah 105. Maka 175 derajat. Jadi jawabannya yang C. Oke, selanjutnya yang nomor 9, perhatikan gambar besar sudut CBD adalah nih.
CBD ini sama kayak tadi yang pelurus ya. Cuma ini A, berarti kita harus cari A-nya berapa gitu ya. Oke, berarti kita bisa gunakan konsep apa namanya? Garis berpelurus, sudut berpelurus. Jadi sudut CBD itu ditambah sudut ABD itu sama dengan 180 derajat. Kita masukin aja 7A tambah 8 ditambah 5A tambah 4 sama dengan 180 derajat. Udah. Yang 7A tambahkan dengan 5A berarti 12A gitu kan. 8 tambahkan dengan 4 12. Jadi 12A tambah 12 sama dengan 180. Jadi 12A sama dengan 180 derajat dikurang 12 gitu kan. Jadi 12A sama dengan 168, A sama dengan 168 per 12. Kan gitu. Otomatis A-nya 14. Nah, kita sudah nemu A-nya nih. Balik lagi ke yang ditanya, besar sudut CBD. Besar sudut CBD itu kan yang ini. 7A tambah 8. Oke, tinggal ganti aja A-nya dengan 14. Jadi 7 kali 14 tambah 8. Maka 98 tambah 8 jadi 106 derajat. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 adalah B. Nah, untuk soal nomor 10, perhatikan gambar. Jika sudut SDC, nah ini, SDC itu 65 derajat, maka sudut ABC. Oke. Sudut SDC 65 berarti sudut ADC nih, ADC ya tinggal 180 dikurang sudut SCD kan. Ini kan garis lurus. Otomatis 180 dikurang 65 berarti 115 derajat. Jadi sudut ini 115 derajat. Ini kan berbentuk apa namanya? Jajar genjang ya. Sudut D akan sama dengan sudut B gitu. Oke. Maka sudut ABC akan sama dengan sudut ADC. Jadi 115 derajat. Maka jawabannya yang A. Jawabannya yang A. Sorry ya, ini salah. Harusnya A. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.